Hai guys, apa kalian mengetahui kasus hukum yang sedang hangat dibicarakan baru-baru ini? Iya benar, kasus hukum yang akan dibagikan di video ini adalah mengenai peristiwa yang dialami oleh aktris Thailand bernama Teng Mo. Oke, kita simak beritanya dulu ya. Jenazah aktris Thailand, Nida Pecheraviraphong, ditemukan mengambang di Sungai Chao Phraya pada Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022, sore waktu setempat. Nida meninggal dunia saat usianya 37 tahun. Wanita yang akrab disapa Tang Mo Nida ini akhirnya ditemukan setelah sempat menghilang selama beberapa hari usai menggunakan speedboat. Surat kabar Thailand The Bangkok Post melaporkan bahwa Nida diduga jatuh dari speedboat usai berlayar di sepanjang sungai pada Kamis malam. Oke, seperti itu ya guys, peristiwa yang menimpa seorang Teng Mo. Terlepas dari kasus hukum tersebut, sekarang kita akan membahas tentang kasus hukum Teng Mo jika peristiwa tersebut terjadi di Indonesia, juga dasar hukum pembunuhan yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang pelaku yang melakukan perencanaan. Apakah pembunuhan tersebut dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama? Jika hal tersebut dilakukan di Indonesia, maka apakah sanksinya dan berapa tahun ancaman hukumannya? Oke, sebagaimana diatur pada pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kemudian, apakah peristiwa tersebut dilakukan seorang diri atau bersama-sama? Jika peristiwa tersebut dilakukan seorang diri atau bersama-sama, maka pasal ini bisa juga menjerat terduga pelakunya, yaitu sebagaimana tersebut pada pasal 55, menyebutkan dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Nah, berdasarkan dari dasar hukum yang telah disebutkan, maka adapun unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah barang siapa, yang kedua dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga menghilangkan nyawa orang lain. Yang keempat yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Nah, berdasarkan unsur-unsur yang telah disebutkan pada video ini, kita akan fokus membahas mengenai unsur dengan sengaja. Lalu apa itu sengaja? Sengaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dimaksudkan, direncanakan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. Nah, kemudian kesengajaan dibedakan menjadi beberapa, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yaitu maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian, bahwa akibat yang tidak dikehendaki pasti terjadi. Yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahwa akibat yang tidak dikehendaki hampir pasti terjadi atau dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan tetapi diterima. Oke, begitu ya kurang lebihnya penjelasan mengenai kesengajaan yang dikenal dalam hukum pidana. Selanjutnya apa aja sih macam kesengajaan itu? Oke, yang pertama dolus premeditatus. Bagaimana cara menentukan unsur ini? Yaitu apabila tidak ada pengakuan maka disimpulkan dari hal-hal yang terjadi sebelumnya atau apa yang dilakukan si terduga pelaku sebelumnya. Yang kedua, dolus determinatus atau indeterminatus. Unsurnya bahwa kesengajaan dapat lebih pasti atau terduga pelaku menghendaki matinya orang tertentu. Kemudian yang ketiga, dolus alternativus, bahwa kesengajaan yang dilakukan terduga pelaku tindak pidana ditujukan kepada akibat yang satu atau yang lain. Kemudian yang keempat, dolus indirectus, bahwa kesengajaan si pelaku tetap dapat bertanggung jawab secara pidana, meskipun akibat itu tidak dapat dibayangkan sama sekali olehnya dan timbul secara kebetulan. Lalu yang kelima, dolus directus, bahwa kesengajaan ini si terduga pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya. Lalu yang keenam, dolus generalis,
bahwa terdapatnya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Nah itu ya macam-macam kesengajaan menurut ilmu pengetahuan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca referensi video ini di deskripsi. Berdasarkan dari unsur-unsur pidana yang telah disebutkan, apakah terduga pelaku yang melakukan pembunuhan telah memenuhi unsur-unsur pidana? Nah, untuk dapat dikategorikan memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur pidana, maka diperlukan alat bukti. Apa aja kategori dari alat bukti itu? Nah, dalam hukum pidana mengenal jenis alat bukti yang sah menurut hukum tersebut pada pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Kemudian pada pasal 184 ayat 2 menyebutkan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Nah itu ya macam alat bukti menurut hukum pidana. Setelah kita membahas dasar hukum dan unsur pidana, maka selanjutnya adalah fakta-fakta yang terjadi, tentunya untuk menentukan telah terjadi atau tidaknya perbuatan menghilangkan nyawa seseorang diperlukan pembuktian di pengadilan. Nah, untuk pembuktian alat buktinya bisa berupa rekaman CCTV, keterangan saksi, dan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka usahakan ya untuk kalian agar tidak menghakimi orang yang diduga telah melakukan pembunuhan. Karena berdasarkan pada pasal 8 ayat 1 menyebutkan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain asas praduga tidak bersalah, pada hukum pidana juga dikenal beberapa asas, diantaranya yaitu pertama, asas legalitas yang disebutkan pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, pada asas legalitas ini dapat dibedakan menjadi 7 aspek. 3 diantaranya yaitu pertama, tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang. Yang kedua, tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Kemudian selain asas legalitas ada juga asas teritorialitas. Bagaimana disebutkan pada pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Kemudian pada pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Oke, sampai ketemu di kasus hukum selanjutnya. Ya.